Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika turja'un. Ya Allah, segala ungkapan puji-pujian hanya pantas diberikan kepadamu. Seluruh ungkapan terima kasih hanya pantas diberikan kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala aidan wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala aidan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita memperbaharui rasa syukur kita secara terus-menerus atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak henti-hentinya dicurahkan setiap detiknya. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mari kita maknai setiap nikmat dan anugerah ini agar Allah kelak menjadikan kita menjadi ahli syukur, agar kelak sebagaimana Allah telah mempertemukan kita di masjid ini. Yang tadi dibaca pertama adalah surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin, kurang lebih artinya seluruh waktu yang telah Allah berikan kepada kita ditujukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Baik itu kalau kita mendengarkan khutbah ataupun pada saat kita bebersih halaman rumah kita,
baik itu pada saat kita sedang mengaji atau ketika kita sedang menidurkan anak kita, bekerja, bermuamalah, berdagang, bekerja sama, semuanya mempunyai potensi untuk menjadi ibadah. Ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang langsung tertuju pada tema ini. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus hanya untuk muslim, juga tidak diutus bukan hanya untuk muslim dan non muslim yang namanya manusia, tapi untuk menjadi rahmat bagi semua alam, baik itu fauna yang ada di sekitar kita ataupun makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat oleh kita, baik itu di daratan, di lautan, di langit, di bawah tanah. Allah SWT mengutus Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi rahmat bagi semuanya. Sehingga kita perlu senantiasa bertanya kepada diri sendiri, sudah seberapa jauh kita memberikan rahmat bagi sekitar kita, dari yang paling dekat keluarga kita, wabil khusus ibunda kita, ayahanda, anak-anak, khadimat, asisten rumah tangga yang di rumah, tetangga. Seluruh hal itu di dalam Islam secara konseptual merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi memuliakan tamu dan memuliakan tetangga adalah bagian dari tauhid kita. Kita tidak membeda-bedakan hal itu. Berikutnya yang ketiga yang khatib baca tadi adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, kurang lebih artinya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Fis-silmi kaffah. Jadi seluruh aspek kehidupan seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti itulah Islam. Beliau mengajarkan agama ini di masjid-masjid, di musola-musola. Di Masjid Nabawi para sahabat senantiasa membentuk circle of knowledge, holakoh gitu. Tapi pada saat yang sama beliau juga memimpin berbagai macam peperangan. Pada saat yang sama beliau juga menjadi seorang suami teladan bagi keluarganya, bagi para istri-istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sabda Rasul, sebaik-baik di antara kalian itu yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi seluruh aspek kehidupan yang beliau ajarkan kepada kita. Berikutnya dalam surat Al-Qasas ayat 77, khatib baca artinya, kurang lebih artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi
Yang digarisbawahi adalah Allah SWT sudah berbuat baik kepada kita. Kita diminta berbuat baik kepada apapun, ya termasuk alam ini. Jangan berbuat kerusakan karena Allah tidak menyukai, tidak mencintai, kalau bahasa langsungnya ya. Innallaha la yuhibbul, bisa diartikan tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ayat terakhir yang tadi khatib baca dalam surat Al-A'raf ayat 56 ini lebih langsung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan bumi ini dengan sangat baik oleh Allah SWT. Jadi jangan ganggu, dalam surat Ar-Rahman juga ya. Jangan ganggu keseimbangan ini ya. Jangan ganggu keseimbangan ini ya. Karena Allah sudah menciptakannya dengan sangat baik dan sempurna. Sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa khotib menyitir beberapa ayat tadi untuk menjadi landasan bagi Islam agama rahmatan lil alamin, yang mari kita mulai dari hal-hal sederhana tadi. Dalam satu kesempatan ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menitipkan pesan-pesan khususnya kepada pasukan perang yang pada waktu itu akan berangkat ke Syam, daerah Irak saat ini. Komandannya namanya Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ada 10 pesan penting yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada waktu itu. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang menemani Rasulullah SAW ketika berhijrah bersama-sama di Gua Hira. Ya. Pengorbanannya luar biasa. Ketika orang tidak percaya pada Rasul ketika Isra Mi'raj, maka pada kala itu kaum kafir Quraisy ingin menggoyang keimanan Abu Bakar dan kepercayaan pada Rasul. Ya. Mereka mengatakan pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad sudah gila. Masa dia bilang berangkat pakai binatang yang namanya buruk dari Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha." Beliau hanya menjawab, siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lebih parah dari itu pun aku langsung percaya. Nah, Sayyidina Abu Bakar yang kualitasnya seperti ini juga kita banyak melihat bagaimana Allah SWT memuliakan Sayyidina Abu Bakar dengan ayat-ayatnya. Ya. Sampaikan salam kepada Abu Bakar, salah satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi beliau mengatakan begini kepada Yazid bin Sufyan sebagai pemimpin pasukan perang yang akan dikirim ke Syam. Ada 10 pesan yang di dalamnya ada 3 diantaranya langsung terkait dengan alam, ya, dengan menjaga lingkungan. Yang pertama, jangan bunuh wanita. 2, jangan bunuh anak-anak. 3, jangan bunuh orang tua yang renta. 4, jangan menebang pohon yang sedang berbuah. 5, jangan runtuhkan bangunan yang di dalamnya ada kumpulan banyak manusia. 7, jangan menebang satupun pohon. Diulang lagi, tadi pohon berbuah, sekarang seluruh pohon. Yang ke-8, jangan menebang, jangan membakar pohon kurma dan pohon-pohon sejenis pohon kurma. Kemudian yang ke-9, jangan sembunyikan rampasan perang. Yang terakhir, yang ke-10, jangan jadi seorang pengecut. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bisa lihat ya, kalau dibahas satu-satu 10 pesan ini, Masya Allah ya, luar biasa mendalamnya etika Islam, hatta ketika sedang berperang sekalipun, walaupun ketika sedang berperang sekalipun. Luar biasa kesantunan, kesopan santunan, etika dalam berperang yang ditunjukkan oleh agama yang kita cintai ini. Ada 3 hal yang tadi yang ingin khotib fokus ke dalamnya. Tidak diperbolehkan menebang pohon yang berbuah, pohon kurma dan sejenisnya. Jadi ketika berperang pun yang saat ini kita tidak bisa bayangkan ya, menggunakan senapan mesin, rudal gitu ya, boro-boro ya.
Paling yang tidak boleh ditarget hanya beberapa titik tertentu, tapi udah alam sih dilupakan. Dalam peperangan misalnya Ukraina dengan Rusia misalnya ya. Wah, kehancurannya luar biasa. Tapi Islam sangat menghargai isu-isu lingkungan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita masuk ke subtema yang menurut khotib lebih penting, karena itu akan langsung terkena kepada masing-masing diri kita. Izinkan khotib membahas ya. Yang pertama adalah Syekh Khalid Al-Jundi dari riwayat 3 imam besar ya, Imam Syafi'i ya, mazhab mayoritas di Indonesia, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air ketika berwudu ataupun ketika mandi. Dan ini luar biasa ya, luar biasa, sangat sulit diikuti, termasuk oleh khotib sekalipun. Dan ini pernah dilakukan penelitian, berbagai macam penelitian, termasuk penelitian di pesantren, bagaimana masalah ini kita betul-betul menyelesihi cara Rasulullah SAW menggunakan air. Padahal air adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta data-data akademik yang khotib ketahui dari rekan-rekan di geodesi ITB, banyak sekali sudah kolong-kolong air di kolong-kolong di kota Jakarta itu yang menyebabkan terjadinya penurunan muka air tanah, land subsidence. Yang kita bisa lihat, tiba-tiba tower, menara, bangunan tinggi, high rise building, skyscrapers turunnya kalau berbarengan masih lumayan, ini tidak berbarengan ya, tidak berbarengan, itu kita bisa lihat. Jalan tiba-tiba anjlok turun 1 meter karena begitu banyak kolong-kolong di bawah permukaan tanah di Jakarta yang diambil, diekstrak, airnya diambil digunakan untuk kebutuhan industri, untuk domestik, untuk komersial, tapi tidak sebanding dengan air yang dikembalikan ke dalam tanah. Atau penggunaan air yang luar biasa, besar-besaran. Nah, khotib ingin mengajak diri sendiri dan keluarga dan jamaah sekalian, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan air. Jadi dalam riwayat ini tiga imam mazhab menyampaikan, yang disampaikan oleh melalui Syekh Khalid Al-Jundi ya, wudu Rasul itu adalah 600 ml saja kurang lebih. 1 mad bahasa Arabnya ya, hanya 1 mad, 600 ml. 600 ml itu yang aqua segede gini nih. Segitu Rasul berwudu. Ini ingin khotib kontraskan dengan bagaimana sebuah penelitian di pesantren, atau khotib juga sering lihat ya, kalau lagi berwudu di Salman misalnya, waduh itu mahasiswa ITB ya. Mudah-mudahan di sini ada, agar mengenang ini ya, kita betul-betul jauh dari sunnahnya Rasulullah SAW dalam menggunakan air. Air dibuka, wah, karena ingin cepat, terlambat misalnya, wah dibuka biar cepat. Rasul hanya 600 ml. Penelitian mengatakan Rasul hanya menggunakan 1 pelajari 4-5 mad. Ya, begitu. Berapa itu 4 mad? 4 kali 600 ml, 2,4 liter saja. Ada yang 1,5 yang besar kita tahu aqua, ya kali 2 lah. Ya, kalau kita artikan, kalau kita jadikan itu menjadi 5 mad, ya dalam riwayat lain Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mad 600 ml kurang lebih air, dan mandi dengan 1 sok hingga 5 mad air. Jadi 4-5 mad air, riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nah, apabila kita menyoroti hal ini saja dan kita kaitkan bahwa Islam ini adalah agama yang menyeluruh, syamil mutakamil, dan Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Lanjutannya sangat menarik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Jadi begitu kita menganggap ini bukan Islam, yang penting saya wudhu, yang penting saya mandi, bebersih, harus sangat bersih. Tidak ada contohnya bagaimana berwudhu, seberapa banyak air yang digunakan. Kita berfoya-foya dengan air yang menyebabkan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Sidang Jumat rahimakumullah, izinkan khatib melanjutkan sedikit. Mari kita mulai khatib mengajak pada diri sendiri dan keluarga dan jamaah sekalian mulai dari hal-hal yang sesederhana ini. Mulai dari air saja dulu. Ya, kalau kita berwudu di rumah, pastikan ditampung air wudu, atau di tempat kos, pastikan ditampung air wudu itu, karena dia bisa kita gunakan untuk menyiram bekas BAK dan BAB kita. Flushing the toilet. Ya. Bisa lebih jauh, bisa digunakan juga untuk menyiram tanaman. Pada saat musim penghujan, betapa luar biasanya air hujan berlimpah. Mari kita tampung air hujan seperti nenek moyang kita terdahulu, ditampung air hujan. Bahasa kerennya sekarang rainwater harvesting, memanen air hujan. Sama lah prinsipnya sih. Kita tampung air hujan, kemudian kita gunakan kembali. Bisa untuk menyiram tanaman. Kalau bagus pH-nya kita bisa mencuci kendaraan kita. Bisa jadi flushing toilet. Ya. Banyak hal yang kita bisa gunakan. Dan penghematannya luar biasa. Saudara-saudara kita di timur Indonesia Timur luar biasa kesulitan air. Nah, kita di sini air bersih dipakai flushing, menyiram BAK dan BAB kita. Dan itu menyelisihi ya gaya hidup Islam. Begitu berfoya-foya dengan air. Air wudhu bisa ditampung kembali, bisa dipakai menyiram BAK dan BAB kita. Dan air wudhunya juga hati-hati. Rasul ingat 600 mili selesai dengan berwudhu. Karena bahasa fikihnya berwudu itu diusap, bukan membanjur tangan, mengusap tangan ya. Bahasa Arab itu diusap, bukan dibanjur. Kalau kita banjur, wudu dengan mandi beda tipis. Nah, ini banyak hal yang khatib perhatikan, dan khatib juga membaca penelitian terkait hal ini. Begitu luar biasanya kita wasting the water, kita sangat membazir urusan air. Banyak-banyak hal lain yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, insya Allah. Ya, biasakan ya. Ada satu mu'alaf di Jogja yang sangat terkenal. Ya, mungkin khatib ketemu beliau langsung, menginap di rumahnya, seorang mu'alaf ya. Dan menyampaikan ya, beliau mengenalkan bagaimana sebaiknya kita juga hati-hati dengan sampah plastik. Kalau kita sampah plastik kita tidak hati-hati, maka dia akan sampai ke samudra lautan. Dari solokan, riol kota, sungai, sampai ke laut, sampai ke samudra. Dan plastik itu yang khatib percayai ya, dia tidak bisa diurai ya. Dia tidak bisa diurai. Ada yang bilang sampai 100 tahun, 200 tahun, tapi tidak. Kadang dia bisa menjadi biji-biji plastik dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh kita. Ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu Islam tuh segala sesuatu yang sampai ke level ini. Ya, sehingga pada masanya, khususnya abad 15, 14, 15 Masehi, Islam berada pada puncak kehebatan secara dunia maupun secara ukhrawi, secara akhirat. Dan kita sekarang ketertinggalan, seolah-olah ya dakwah tidak terkait dengan hal-hal yang keseharian ini. Insya Allah itu saja ya, masih banyak hal lain ya, isunya tentang sampah, ya, tentang bagaimana kita mengelola sampah organik kita, menghindari plastik sekali pakai ya, single use plastik yang sudah dilarang di banyak negara, tapi kita tidak menganggap hal ini penting ya. Nah, padahal dia sangat besar pengaruhnya bagi alam kita dan bagi kelangsungan hidup manusia. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tundukkan hati kita, pandangan kita, dan kita mohon kepada Allah SWT. Mohon ampunan atas berbagai macam kesalahan kita dalam memahami agama yang sangat indah ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Ya Rabbana ya Rabbal Alamin, wahai Allah yang sedang mendengarkan kami, yang maha mengetahui setiap bisikan hati kami, setiap jentik-jentik pemikiran kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Rabbana. Dosa kedua orang tua kami yang telah membimbing kami, menyayangi kami sejak kami kecil. Rabbana, terlalu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sedikit sekali kami mensyukurinya. Jadikan kami ahli-ahli syukur ya Rabbana, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Rabbana, terlampau banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Sedikit sekali kami mohon ampunan dari-Mu. Karenanya ya Rabb, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, seluruh maksiat-maksiat yang kami lakukan kepadamu, baik secara sengaja dan tidak sengaja. Ya Rabbana, terlampau banyak dosa yang kami lakukan terhadap alam yang telah Engkau ciptakan, yang demikian indah dan sempurna. Berikan kepada kami pemahaman yang baik, agar kami mampu menjaga alam ini, dimulai dari hal yang sederhana di kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fakhsha wad dharra wat ta'un waz zalzila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anjil mu'minina fi Ghazah Filistina khassah wa fi anha'il buldanil mu'minina 'ammah. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Allahumma ashdud wat'ataka 'alal kuffar Yahudi Israel wa syurakaihim wa syattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Rabb, berikan kepada kami rizki yang halal saja, sehingga kami tidak perlu mencari yang haram. Allahumma inna nas'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk, hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang mencintai hamba-hamba yang mencintaimu, orang-orang yang mencintai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada cintamu. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah